Bapa kami yang di surga, kami berterima kasih untuk penyertaan-Mu sepanjang malam dalam istirahat, sehingga kami boleh bangun di pagi ini dengan tidak kurang satu apapun juga. Kami sedia untuk beraktivitas di hari ini. Kami mendahuluinya dengan mempelajari firman-Mu melalui bacaan renungan pagi. Berkati firman ini Tuhan, boleh menuntun kami hari ini. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur selalu. Haleluya. Amin. Renungan pagi kita di hari ini, hari Kamis 6 Mei 2021, dengan judul Dalam Baptisan. Sebagai ayat inti kita di hari ini terdapat dalam kitab Matius, pasal yang ketiga, ayat 16 dan 17. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Yesus adalah teladan kita dalam segala hal yang berhubungan dengan hidup dan kesalehan. Ia dibaptiskan di Sungai Yordan, sama seperti orang-orang yang datang kepadanya harus dibaptiskan. Malaikat-malaikat surga memandang dengan perhatian yang hangat atas pemandangan baptisan juru selamat itu. Dan sekiranya mata orang-orang yang memandang baptisan itu dapat dibukakan, mereka akan melihat pasukan surga mengelilingi Anak Allah ketika ia menundukkan kepala di tepi Sungai Yordan. Tuhan telah berjanji untuk memberikan kepada Yohanes suatu tanda yang olehnya ia dapat mengenal siapakah Mesias itu. Maka sekarang ketika Yesus naik dari dalam air, tanda yang dijanjikan itu pun diberikan. Karena ia melihat langit terbuka dan Roh Allah seperti seekor merpati hinggap di atas kepala Kristus, dan satu suara kedengaran dari langit mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi." Yesus penebus dunia ini telah membuka jalan agar orang yang paling berdosa, yang paling malang, yang paling ditindas dan dihinakan boleh mendapat jalan masuk kepada Bapa, boleh mendapat tempat kediaman dalam istana-istana yang telah disediakan Yesus bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Orang-orang yang telah bangkit bersama dengan Kristus untuk berjalan dalam kehidupan baru adalah umat pilihan Allah. Mereka suci bagi Tuhan dan diakui olehnya sebagai kekasihnya. Dengan demikian, mereka berada di bawah perjanjian yang suci untuk menjadikan mereka terkenal oleh menunjukkan kerendahan hati. Mereka harus memakai jubah kebenaran. Mereka terpisah dari dunia, dari rohnya, dari kebiasaannya, dan mereka harus menyatakan bahwa mereka sedang belajar tentang Dia. Jika mereka menyadari bahwa mereka telah mati dengan Kristus, kalau mereka memelihara sumpah baptisan mereka, dunia tidak akan berkuasa untuk menarik mereka ke samping, untuk menyangkal Kristus. Kalau mereka menghidupkan kehidupan Kristus dalam dunia ini, mereka mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Yesus Kristus adalah teladan yang sempurna dalam hal baptisan. Maka untuk itu, bila Anda ingin mengambil bagian dalam kodrat ilahi, ikutlah teladan Yesus, yaitu dibaptiskan dengan cara diselamkan, bukan dengan yang lain. Tuhan memberkati kita hari ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami berterima kasih untuk firman di pagi ini. Kami diajarkan Tuhan tentang teladan yang Engkau tinggalkan bagi kami.
tentang baptisan. Biarlah masing-masing kami Tuhan boleh berkomitmen untuk menerima Engkau sebagai Juru Selamat melalui upacara baptisan, sebagaimana yang telah Engkau ajarkan pada kami. Berkati kami di hari ini sehingga kami beraktivitas sepanjang hari ini dalam kendali Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Inilah doa dan permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur selalu. Haleluya. Amin.